kenikmatan sehat dan waktu luang kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Zoom meeting ini dengan keadaan lancar, sehat dalam acara webinar series spesial yang telah diselenggarakan oleh Ikatan NSI/NTK dengan judul Pemanfaatan AI dalam mengolah asesmen menjadi laporan hasil belajar. Tidak lupa, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati Ibu Ketua dan Wakil Ketua Ikatan NSI/NTK beserta jajaran kepengurusan. Yang saya hormati Ibu narasumber yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi belajar kita di malam hari ini. Tidak lupa juga yang saya sayangi, saya salam kenal kepada seluruh peserta webinar series pemanfaatan AI ini. Selamat malam dan salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua, sahabat Ikatan. Agar webinar ini berjalan lebih lancar, tidak lupa kita mulai dengan doa sebelumnya, yaitu kita membaca basmalah bersama-sama. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama lagu kebangsaan, dilanjutkan dengan Mars Ikatan. Mohon kita bersama untuk duduk tegak menyimaknya. Ngisi bensin Pak, Bu. Indonesia merdeka. Dilanjutkan Mas Ikatan. Instruktur nasional dan narasumber bidang TK, insan cerdas berkarakter mulia, satukan langkah dengan semangat gelora, tingkatkan
selalu kompetensi kita, menjadi pembelajar sepanjang hayat, terus berjuang tak kenal lelah, berbagi ilmu menebar manfaat. Ayo maju kita bersatu, Ikatan INNSPKB, jadilah agen pembaharu, memajukan pendidikan Indonesia. Ikatan Instruktur Nasional dan narasumber bidang TK, insan cerdas berkarakter mulia, satukan langkah dengan semangat menggelora, tingkatkan selalu kompetensi kita, menjadi pembelajar sepanjang hayat, terus berjuang tak kenal lelah, berbagi ilmu menebar manfaat. Ayo maju kita bersatu, Ikatan INNSPKB, jadilah agen pembaharu, memajukan pendidikan Indonesia. Ayo maju kita bersatu, Ikatan INNSPKB, jadilah agen pembaharu, memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih Miss Iko atas bantuan share screen-nya. Selanjutnya kita akan mendapatkan sambutan dari Ibu Wakil Ketua Ikatan INNSTK, yaitu Bunda Linis Mindarwati MPD. Beliau dari Kalimantan Tengah. Waktu kepada Bunda Linis kami persilahkan secukupnya. Monggo Bunda. Ya, terima kasih Bunda Selis yang telah memberi waktu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat selalu, tetap semangat dan bahagia. Baik, yang terhormat, yang saya banggakan Bunda Hamurti, pengawas Ikatan NSNTK Indonesia yang malam ini hadir dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Plus dong buat Bunda Murti, kasih reaksi emosi yang bagus buat pengawas hebat kita. Terima kasih Ya, Bunda terima Linis. kasih atas reaksi emosinya. Kemudian yang kedua, yang terhormat, yang saya banggakan juga Bunda Presi selaku Ketua Umum Ikatan NSNTK yang malam ini juga hadir dalam kegiatan webinar kita. Kasih aplaus dan kasih reaksi emosi untuk Bunda Presi. Ya, terima kasih atas reaksi emosi yang dikirim. Kemudian yang saya banggakan narasumber hebat kita malam ini yaitu Bunda Rofiana SPD. Beliau adalah Duta Teknologi dari Provinsi atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasih aplaus dan reaksi emosi untuk narasumber hebat kita malam ini. Iya. Kemudian yang saya banggakan seluruh pengurus pusat maupun pengurus wilayah Ikatan NSNTK yang tersebar dari wilayah Sabang sampai Merauke. Aplaus dulu dong. Juga seluruh pengurus yang bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas sehingga
kegiatan webinar ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir yang saya banggakan, yang saya sayangi, seluruh Bapak Ibu hebat peserta webinar series pemanfaatan AI dalam mengolah asesmen menjadi laporan hasil belajar yang malam-malam tetap semangat dalam mengikuti webinar series ini. Silakan disebar reaksi emosi yang positif untuk seluruh Bapak Ibu hebat peserta webinar malam ini. Iya, terima kasih emosinya yang luar biasa menunjukkan apa kebahagiaan hati kita dengan simbol-simbol reaksi emosi secara online. Baik, Bapak Ibu hebat peserta webinar series, terima kasih kami ucapkan, kami sebagai penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang malam ini telah hadir mengikuti webinar series. Yang mana webinar series ini kami adakan dalam rangka Milad ya, Ikatan NSNTK Indonesia yang akan tahun ini akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 21, 22, dan 23 di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin ya. Kami mengundang Bapak Ibu hebat yang ikut webinar ini, mungkin mau ikut kami di acara peringatan Milad kami, silakan. Kami juga membuka diri karena itu pas liburan ya Bapak Ibu, kita ambil pas liburan hari pertama di tanggal 21 pas hari Minggu. Hari Minggu nanti kedatangannya, check-in-nya 21 kita puncak acara Milad, yaitu pagi hari kita seminar dulu, kedua kita puncak Miladnya, kemudian hari yang terakhir sehari full kita akan wisata budaya di Banjarmasin dan Banjarbaru. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir malam ini mungkin bisa berkontribusi atau ingin liburan di Kalsel, silahkan menghubungi kami. Baik, Bapak Ibu hebat, selamat datang di webinar series pemanfaatan AI dalam mengolah asesmen menjadi laporan hasil belajar. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat webinar juga atau workshop selama 2 hari ya, tentang bagaimana membuat asesmen. Apa? Karena usia dini adalah fondasi bagi fondasi pendidikan untuk mewujudkan generasi emas yang akan datang. Oleh karena itu kita tidak boleh main-main dalam mengolah asesmen menjadi laporan hasil belajar yang nanti akan kita sampaikan ke orang tua. Kebetulan ini sudah memasuki awal Desember ya, yang kita sudah repot untuk membuat laporan hasil belajar. Nah, dengan memanfaatkan AI ini, kita menunjukkan bahwa kita tidak ketinggalan informasi, kita tidak ketinggalan digitalisasi di zaman abad 21 yang begitu canggihnya teknologi. Ternyata kita bisa memanfaatkan AI untuk membantu kita sebagai asisten pintar kita untuk bisa mengolah asesmen menjadi laporan hasil belajar. Kami berharap bahwa pemanfaatan AI ini adalah kita ambil hal-hal yang baik ya, kita ambil hal-hal yang baik dari AI sebagai apa? Sebagai wawasan. Jangan kita bergantung ya, bergantung kepada AI, tapi itu hanya sebagai kerangkanya saja. Sedangkan intinya kita harus mengolah dengan pikiran kita, ide-ide kita ya. Karena kalau kita hanya copy paste dari AI itu akan membuat kita malas. Ya, tidak mau berpikir, akhirnya cuma copy paste. Oleh karena itu kami berharap malam ini dengan adanya webinar series pemanfaatan AI, ini Bapak Ibu hebat bisa menjadikan AI sebagai asisten pintar tadi, untuk bisa membantu dalam mengolah asesmen
menjadi laporan hasil belajar. Dan terima kasih apresiasi sebesar-besarnya kepada narasumber hebat kita, Bunda Ropiana SPD, yang beliau adalah Duta Teknologi dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dengan malam hari seperti ini harusnya istirahat, tapi kita minta tolong untuk bisa mengisi di webinar series pemanfaatan AI ini. Itu saja mungkin dari kami, dari penyelenggara. Kami pesan karena pemanfaatan AI ini sangat bagus, jadi jangan beranjak dari tempat duduk sebelum acara ini selesai dan ikuti kegiatan-kegiatan kami dalam waktu dekat ini menjelang milad. Insya Allah kami akan memberikan kegiatan-kegiatan yang terupdate, terkini untuk memperingati milad Ikatan NSNTK Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas kontribusi semua peserta, Bapak Ibu hebat, dan kami mohon maaf juga apabila dalam pelaksanaan webinar series ini mungkin ada kekurangan di sana sini yang kurang berkenan di hati peserta Bapak Ibu semua. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan pantun untuk memberi semangat kita semua dalam rangka mengikuti webinar ini. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya, membeli sepatu dengan harga hemat. Cakep. Cakepnya. Cakep. Iya. Iya, terima kasih. Dipakai sekolah di hari Jumat. Cakep. Iya. Selamat datang Bapak Ibu peserta hebat. Cakep. Datang dengan penuh semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tetap semangat dan bahagia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus bersama Bunda Linis Mindarwati MPD dari Kalimantan Tengah. Luar biasa Bunda Linis ini penuh dengan powerful ya, penuh dengan semangat, cinta, bahagia walaupun di tengah padatnya jadwal beliau yang kalau di telepon Isya itu katanya saya baru pulang, baru masuk rumah gitu ya. Jadi beliau walaupun capek tetap semangat di malam hari. Terima kasih Bunda Linis. Tidak lupa menginformasikan kepada teman-teman Ikatan NSINTK ini dengan keanggotaan seluruh guru-guru di seluruh Indonesia. Sebagai representatif itu pemimpin kami seperti Bunda Hamurti yang dari Kendari Sulawesi Tenggara, Bunda Linis dari Kalimantan Tengah, ataukah Bunda Fresi Ketua Ikatan dari Jawa Timur Malang, itu walaupun jarak kami berjauhan tetapi kami bisa melakukan koordinasi dan mempersembahkan berbagai webinar atau workshop dalam rangka peningkatan kompetensi guru gitu ya, yang kecenderungannya tidak berbayar. Kalau toh ada keinginan untuk sertifikat biasanya berinfak sukarela. Luar biasa, mudah-mudahan semangat untuk bersama-sama berbagi ilmu ini terus bisa berlanjut ya teman-teman, mohon doanya. Oke. Halo Bapak Ibu guru hebat seluruh penjuru Nusantara. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Ibu. Oke. Baik Bunda, saya mendengar kabar dari panitia bahwasanya peserta yang daftar sejumlah 270 di sore hari tadi. Walaupun di Zoom ini sekitar 170-an, berarti masih ada 10 yang bisa jadi mengikuti secara di lain kesempatan di ini ya, di YouTube-nya. Tetapi saya ingin mengecek semangatnya kita sebelum mulai belajar kali ini. Coba semangat persentase semangat kita itu sampai 100 ataukah 80 ataukah 70, tidak masalah. Yang penting kita coba memberikan reaksi di kolom chat ya, di room chat.
berapa persen semangat kita? 100, 90, 80, 70, 50? Berapa ya ini ya? Sudah? Harus 100. Oh ya, oke, oke, oke. Oke, Wah, sudah. 100 tuh, Bu Iko, Bu Alhamdulillah. Sulis. Ya, oke. Berarti sudah siap untuk Iya, belajar ini ya. Oke. Luar biasa energinya sudah betul. di room ini ya. Selamat datang kepada peserta webinar series yang diselenggarakan Ikatan NSN ini dengan judul pemanfaatan AI. Bahwasanya teknologi tidak akan pernah menggantikan peran guru yang hebat. Namun teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasi mengubah dunia. Kita akan masuk ke acara inti kita. Mudah-mudahan dengan tema yang mungkin seakan-akan dengan rapot laporan hasil belajar LHB itu terasa pusing, tapi mudah-mudahan dengan happy kita untuk sharing di malam hari ini dengan narasumber hebat kita ini akan bisa menjadikan kita lebih semangat, lebih ringan gitu ya, dan lebih membuka cakrawala kita lebih untuk memberikan solusi di pembuatan rapot kita. Bapak Ibu, kita sudah kedatangan tamu spesial kita untuk membahas topik yang penuh dengan daging ini. Tidak sembarangan ya orangnya. Narasumber kita adalah sosok yang sangat kompeten di bidang teknologi pendidikan. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan yang inovatif dan juga merupakan teknologi dari Jakarta dengan segudang prestasi dan pengalamannya. Saya kalau diminta untuk membacakan itu sangat banyak sekali. Saya share screen sekilas saja ya. Sudah tampak di layar, Bunda? Sudahkah? Sudah, Bu Sudah, Sulis. Bun, sudah. Sudah ya? Ya. Dengan seperangkat segudang prestasi beliau, juara 1 ada, juara 2 ada, juara 3 ada gitu ya, dengan pengalaman yang luar biasa dalam mendampingi guru-guru se-Indonesia Raya gitu ya, kapan hari dari Manado, dari Bekasi, Kulon Progo dan seterusnya. Tidak perlu saya bacakan detail, langsung saja kepada Bunda Rofiana SPD. Waktu kita berikan sampai pukul 1 jam ya, kurang lebih 1 jam, kemudian dilanjutkan tanya jawab kepada Bunda Rofiana. Kita persilahkan Bunda cantik dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih kakak saya yang cantik dan energik setiap harinya ya. Bunda Sulistiawati, terima kasih atas waktunya. Terdengarkah suara saya dengan jelas? Aman Bun, aman. Oke, baik. Yang pertama yang saya hormati Ibu Lini selaku pengurus begitu ya, Bu Sulis. Dan Betul. mungkin ada Ibu pengawas di sini juga yang saya hormati. Kemudian Ibu Sulis selaku moderator dan juga bunda-bunda yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Yang sehat dan bahagia memberikan reaksi apa kepada saya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan bahagia ya. Yang bahagia sekarang Oh, berikan pasti senyum Bunda. terbaik ya, senyum terbaiknya begitu. Meskipun saya tidak bisa menatap satu persatu ya, tapi yang tertangkap di layar saya semua tersenyum dan harapannya dengan senyum akan membuat bahagia, dengan bahagia akan membuat semangat gitu ya, semangat dalam membersamai anak-anak dan juga semangat untuk meningkatkan kompetensi diri. Pada malam hari ini kita terbukti belajar bersama tanpa mengeluh kok malam-malam belajar begitu ya. Padahal biasanya kalau ibu-ibu, mak-mak seperti saya, malam seperti ini mungkin kalau di tempat kami itu urusan apa ya, lipat-lipat baju gitu ya. Kemudian persiapan untuk besok pagi. Tapi luar biasa sekali.
Bunda-bunda semangat sekali. Tadi saya dikabari bahwa yang mendaftar adalah 200 sekian, tapi di layar belum 200. Semoga nanti yang lain bisa menyusul begitu, nggih. Dan pada kesempatan malam hari ini, suatu kehormatan bagi saya bisa bergabung, berkolaborasi bersama bunda-bunda semua di sini dalam rangka belajar bersama ya. Jadi di sini saya bukan satu-satunya narasumber, tapi di sini saya hanya berbagi saja pengalaman yang pernah saya lakukan, pernah kami lakukan begitu terkait dengan pemanfaatan AI begitu ya. Eh, Benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Linis bahwa meskipun ada AI tapi tidak serta-merta kita harus dalam bahasa itu menjaga ke ya, jaga ke atau mengandalkan AI tapi AI ini sebagai alat bantu atau tools bagi kita untuk mempermudah, memperingan pekerjaan kita gitu ya, untuk bagaimana nanti membantu kita dalam mengolah hasil belajar murid, kemudian dalam hal-hal yang lainnya yang nanti akan mempermudah kita tugas kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik, sebagai pembimbing dan semuanya ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sebagai memberikan transfer ilmu, tapi juga bagaimana menanamkan karakter kepada anak-anak sehingga anak-anak kita harapannya akan berkarakter sesuai dengan apa yang kita harapkan dan mampu mencapai 8 DPL yang sudah di angan-angan kita begitu ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya izin share sedikit ya, Bunda Sulis. Nanti kalau saya ada kesulitan mohon dibantu begitu ya. Ya, Bun. Apakah sudah tertampil di layar? Sudah. Sudah, Sudah, Bunda. Bunda. Ya, Bunda. Baik. Sebentar, ini ya, stop dulu ternyata sebentar ya. Sudah tertampilkan di layar, Bunda? Sudah, Kak? Sudah, Ya, Kak. baik. Nanti sedikit terkendala ya karena mungkin tadi saya membuka di halaman keberapa, jadi harus dikembalikan dulu. Baik, bunda-bunda semua. Ini adakah yang bapak-bapak Bunda Sulis? Penyebut Sudah. bunda ternyata ada bapak-bapak kan tidak elok atau Saya menyebut belum bunda. menemukan bagaimana panitia lainnya. Oke, saya menyapa bunda begitu saja ya. Semoga Ya, nanti ya, Kak. Ya. ada yang konfirmasi. Baik, bunda-bunda sekalian, pada malam hari ini kita akan bicara bersama terkait pemanfaatan AI dalam mengolah asesmen menjadi LHB atau laporan hasil belajar. Nah, bunda-bunda mungkin sudah sangat familiar ya apa itu AI, tapi di sini saya juga akan mengulas kembali apa sih itu artificial intelligence atau AI. Nah, AI ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan buatan yang merupakan simulasi proses kesadaran manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses ini melibatkan tiga aspek utama, yakni yang pertama, pembelajaran atau learning, memperoleh informasi dan aturan untuk menggunakan informasi tersebut, kemudian penerapan atau reasoning, menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan yang perkiraan atau pasti, dan juga koreksi diri, self-correction, kemampuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja secara mandiri. Jadi, AI ini adalah kecerdasan buatannya manusia, buatannya kita semua yang tujuannya nanti akan memproses data sehingga nanti akan membantu mempermudah pekerjaan kita. Nah, kemudian jenis-jenis kecerdasan buatan atau AI, yang pertama itu AI sempit terkait dengan sistem rekomendasi yang membantu pengguna. Kemudian AI umum terkait dengan mobil otomatis yang mengemudikan sendiri. Lalu AI super ini yang belum terwujud potensi masa depan. Jadi nanti akan terus berkembang, berkembang, dan berkembang begitu. Nah, kemudian tiga tingkatan utama AI. Yang pertama ANI atau Neuro AI terkait dengan kecerdasan buatan sempit dirancang untuk satu tugas spesifik. Ini adalah satu-satunya jenis AI yang ada saat ini. Contohnya Siri, Alexa, rekomendasi Netflix. Kemudian ada AGI atau General AI
yang merupakan kebutuhan buatan umum, memiliki kemampuan kognitif secara manusia, mampu memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan pada berbagai tugas berbeda. Kemudian ada ASI atau Super AI yang merupakan kecerdasan super melampaui kemampuan otak manusia terbaik di hampir setiap bidang termasuk kreativitas ilmiah, kebiasaan umum, dan juga keterampilan sosial. Kemudian, nah ini mungkin bunda-bunda sudah apa namanya mencoba beberapa platform-platform yang sudah bunda-bunda gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai seorang guru dan bagaimana akan mempermudah peningkatan kompetensi kita ya. Misalnya ketika mengikuti kegiatan diklat kemudian ada tugas begitu ya biasanya menanyakan ke AI. Tidak apa-apa, namun sekali lagi AI ini tidak akan menggantikan tugas kita sebagai manusia, tidak akan menggantikan tugas kita sebagai seorang guru. Nah, platform AI untuk pembelajaran yang pertama, pembelajaran adaptif, yakni menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa secara personal. Contohnya Duolingo, Khan Academy, Century Teach. Kemudian generatif AI dan asisten membantu riset, brainstorming ide, dan merangkum materi kompleks. Contohnya ChatGPT, Gemini, dan juga Perplexity. Kemudian visual dan produktivitas, yakni alat bantu materi ajar visual, presentasi, dan video pembelajaran. Contohnya ya ini yang banyak sering digunakan ya. Canva itu juga ada AI-nya begitu ya. Mungkin bunda-bunda juga sudah mencoba eksekusi ya, bagaimana membuat bahan ajar yang menarik dengan memanfaatkan Canva. Canva yang di dalamnya ada AI juga. Kemudian Gamma dan juga Slate AI. Nah, ini beberapa platform-platform yang bisa bunda-bunda gunakan dalam memudahkan tugas kita begitu. Nah, manfaat integrasi AI di kelas. Saat ini transformasi peran pendidik bahwa penerapan AI bukan untuk menggantikan peran guru. Sekali lagi yang seperti Bunda ini sampaikan tadi, tidak akan bisa menggantikan peran guru, melainkan memberdayakan kita dengan mengotomatisasi tugas administratif dan penilaian rutin AI memberikan ruang lebih bagi kita sebagai pendidik untuk fokus pada mentoring dan bimbingan kepada siswa, kemudian interaksi sosial dan emosional yang lebih dalam, dan juga merancang pengalaman belajar yang kreatif. Juga di sini ada evaluasi otomatis terkait dengan koreksi tugas secara cepat dan umpan balik instan. Kemudian pembelajarannya adaptif, menyesuaikan materi belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi nanti apa sih prom-prom yang bisa kita tuliskan di AI begitu yang bisa memudahkan pekerjaan kita sebagai seorang guru. Nah, bagaimana cara kerja AI sehingga itu bisa membantu tugas kita sebagai seorang guru mungkin juga bunda-bunda di sini sebagai narasumber begitu ya, yang memudahkan bagaimana membuat bahan tayang untuk ketika kita berbagi. Nah, AI tidak berpikir seperti manusia, melainkan memproses data melalui pola matematis. Prosesnya dapat disederhanakan menjadi 3 tahap. Yang pertama, input atau big data, mengumpulkan data dalam jumlah besar sebagai bahan bakar pelatihan. Kemudian proses itu training, algoritma mempelajari pola dan korelasi dari data tersebut, atau machine learning. Kemudian output atau inference, AI membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola yang telah dipelajari. Jadi, nanti ketika bunda-bunda memasukkan prompt itu, kemudian mungkin dilampirkan datanya, langsung bisa ya, dia memprosesnya sangat cepat sekali ya, beberapa detik kemudian akan tertampil apa yang kita pinta, meskipun kadang nanti yang apa yang kita pinta tidak secara kontekstual serta-merta bisa kita langsung ATP ya, amati tiru pakai begitu, tapi harus ada penyesuaian kita sebagai manusianya begitu. Nah, kemudian tantangan dan etika AI. Nah, ini meskipun AI ini sangat membantu kita, tetapi tetap harus kita perhatikan ya. Kita perhatikan di situ hal-hal yang perlu kita waspadai sehingga nanti ketika kita menggunakan tetap bisa mengambil hal-hal positifnya tanpa kita mengabaikan hal-hal negatifnya. Jadi hal negatif itu juga harus kita pikirkan begitu ya. Nah, sisi lain yang perlu diwaspadai bahwa pengguna AI di dunia pendidikan juga membawa tanggung jawab besar terkait dengan privasi data. Nah, di sini risiko keamanan data pribadi siswa jika tidak dikelola dengan benar. Jadi, bisa saja nanti ketika kita memasukkan data di situ akan terekam begitu ya. Terekam by sistem yang nanti mungkin akan ada resiko-resiko yang akan kita hadapi.
Tapi ini tidak perlu kemudian risau begitu ya, tapi gunakan cara bijak. Kemudian bias algoritma, AI bisa mewarisi prasangka dari data yang digunakan untuk melatihnya. Jadi tidak serta-merta apa yang disampaikan, dihasilkan ketika kita menggunakan AI itu akan 100% benar. Ada juga yang masih bias. Bias itu masih belum 100% benar, belum terpercaya 100%. Jadi harus kita kaji kembali, harus kita ulas kembali, harus kita lihat kembali, harus kita sesuaikan apa yang bisa kita ambil dari situ. Kemudian ada juga halusinasi AI yang terkadang memberikan jawaban yang terlihat meyakinkan namun faktanya salah. Jadi seolah-olah itu benar, seolah-olah itu memberikan penjelasan yang panjang, kali lebar sama dengan luas begitu ya, memberikan penjelasan yang panjang, tapi ternyata setelah kita teliti, ternyata faktanya salah begitu ya. Itu juga perlu kita waspadai ya. Jadi terkait dengan privasi data seperti apa, kemudian bias algoritma dan juga halusinasi AI. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang itu data yang memang benar, kemudian yang merupakan data yang mungkin masih bias, data yang masih halusinasi, dan seterusnya. Nah, bunda-bunda ini yang paling penting ya, skill yang penting di era AI ya. Kita perlu memiliki skill-skill yang itu nanti bisa kita maksimalkan ketika kita menggunakan AI. Nah, ini agar tidak tergantikan, kita sebagai seorang guru dengan adanya AI, kita harus menguasai apa yang tidak dimiliki oleh mesin. Yang pertama, prompt engineering. Nah, kemampuan merumuskan instruksi atau prompt yang tepat dan efektif untuk mendapatkan hasil terbaik dari AI. Jadi, hasil dari AI itu nanti juga akan diperoleh prompt. Prompt-prompt yang nanti Bunda-Bunda masukkan ke dalam platform AI itu harus benar-benar jelas ya, jelas mintanya apa begitu ya. Kemudian jika masih kurang boleh tambahkan, boleh direvisi, boleh diulas kembali, boleh diulang kembali sampai nanti mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan secara kontekstual bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena nanti bunda-bunda ini manfaatkan AI, barang tentu nanti jawabannya pun juga jawaban mesin begitu ya. Jadi tidak serta-merta harus bisa bisa langsung kita gunakan, tapi pilih-pilih, diulas kembali mana yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentunya disesuaikan dengan data yang kita punyai. Nah, kemudian yang kedua, berpikir kritis dan verifikasi. Kemampuan untuk mengevaluasi, mengedit, dan memverifikasi output AI bukan menerima begitu saja. Jadi perlu ada evaluasi, ada edit mengedit, dan juga memverifikasi apa sih ini hasilnya sudah sesuai dengan yang saya pinta, kok beda sama datanya ini, kok ternyata masih keliru di bagian ini, begitu ya. Karena sekali lagi ini jawaban mesin, jadi tidak 100% benar, begitu. Perlu kita kaji kembali, perlu kita ulas kembali mana-mana yang perlu diedit begitu ya. Kemudian yang ketiga, empati dan kreativitas. Terkait dengan sentuhan manusiawi, pemahaman emosi dan kreativitas orisinal yang sulit ditiru oleh algoritma. Jadi ini secara manusiawi begitu ya. Secara manusianya itu tidak akan dimiliki oleh mesin. Terkait dengan sentuhan manusiawi ditambahkan di situ, kemudian ada pemahaman emosi, kemudian ada kreativitas yang sulit itu ditiru oleh algoritmanya AI begitu ya. Kemudian, nah ini kita masuk ke pembuatan asesmen. Nah, saya mencontohkan ya, di sini saya sudah berkomunikasi dengan Bunda Sulis terkait dengan bagaimana sih contoh-contoh ketika nanti kita sudah memiliki CP gitu ya. Kita sudah memiliki CP, di dalam ada elemen subelemen yang bisa kita turunkan menjadi TP dan juga nanti membuat KKTP-nya. Dan ini saya yakin Bunda-Bunda juga sudah membuatnya begitu ya. Ada yang mungkin membuatnya bersama-sama, ada yang mungkin membuat sendiri disesuaikan dengan CP yang ada, kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing tentunya. Nah, ini saya kemarin komunikasi dengan Bunda Sulis begitu ya, dan beliau sudah mengirimkan beberapa contoh begitu ya, contoh CP, CP elemen subelemen dari TK PAUD begitu ya. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu karena ini di TK begitu ya, TP-nya harus spesifik, berpusat pada perkembangan anak dan dapat diukur melalui observasi kegiatan. Menggunakan formula sederhana untuk merumuskannya terkait dengan adanya nanti aktivitas atau kondisi kegiatan bermain oleh anak, misalnya setelah sesi bermain baru dan seterusnya. Kemudian P, perilaku atau keterampilan. Keterampilan yang diharapkan muncul misalnya anak dapat bekerjasama
bla 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 gitu ya, bersama dengan temannya dalam hal apa begitu. Kemudian kriteria kualitas terkait dengan tingkat pencapaian yang spesifik, misalnya dengan minimal 2 teman gitu. Nah, kemudian bunda-bunda, nah ini yang kemarin disampaikan ke saya ya dari Bunda Sulis begitu ya untuk gambaran bagaimana nanti ini saya masukkan ke dalam Gemini ya. Saya menggunakan Gemini meskipun tidak hanya Gemini begitu ya, banyak sekali yang bisa kita gunakan, ChatGPT, kemudian Copilot, kemudian Cici yang baru begitu ya, yang mungkin sedang sedang hangat dibicarakan ya, dan yang lain-lainnya. Monggo saja nanti silakan gunakan mana yang itu bisa digunakan. Kemudian dengan di WA pun Meta AI juga ada ya. Jadi sangat banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan, monggo disesuaikan dengan keinginan kita masing-masing dan perlu diulas kembali, perlu dilihat kembali hasil-hasil yang sudah apa namanya, sudah ditampilkan di situ. Nah, di sini saya mencontohkan satu ya. Ada subelemen murid menghargai diri sendiri dan memiliki rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dirinya. Nah, di sini ada kebersihan diri dan kesehatan diri. Meskipun di sini sudah ada ya, sudah tertampil contoh ATP-nya untuk usia berapa begitu ya. Dan di situ juga sudah ada poin-poinnya, murid mengenali kondisi tubuh yang sangat bersih dan kotor, kemudian terkait kesehatan diri, murid mengenali ciri tubuh yang sehat. Nah, ini saya coba masukkan ke dalam Gemini ya. Saya masukkan ke dalam Gemini dan ini prompt yang saya minta. Prompt pada Gemini yang saya minta ya, Nggih, buatkan matur KTP suwun. dan KKTP dari subelemen pada file terlampir. Jadi saya melampirkan filenya ini. Meskipun filenya dalam bentuk foto, tetapi ternyata dari Gemini ini bisa membacanya, algoritmanya mau membacanya. Jadi ini hasilnya Bapak Ibu, Bunda-bunda Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya. Di situ ada kebersihan diri terkait dengan subelemen murid menghargai diri sendiri dan memiliki rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dirinya. Kemudian contoh TP-nya mengenal kondisi tahap dalam alur TP-nya. Kemudian contoh KKTP-nya, murid mampu menunjuk dan menyebutkan bagian tubuh yang kotor setelah bermain lumpur atau mewarnai. Ini saya ambil, saya kopaskan, saya screenshot ya dari hasil saya memasukkan data ini, memasukkan foto ini di dalam Gemini. Seperti ini hasilnya. Ini belum saya Yes. masih data utuh ya, masih data utuh asli dari Gemini, tidak saya edit begitu. Seperti ini hasilnya. Nah, ini tentang kebersihan diri ya. Kemudian, nah ini masih lanjutannya. Jadi ini tadi ada tahap dalam alur tujuan berjalan ada 4, mengenal kondisi, menjelaskan cara, kemudian ada menerapkan kegiatan dan merefleksikan pentingnya. Nah, di sini saya apa namanya, screenshotkan ya, screenshot dari hasil tadi saya memasukkan file yang Bunda Sulis kirim ke saya, kemudian saya tuliskan promptnya seperti yang saya tampilkan tadi. Nah, ini yang kesehatan diri. Jadi tadi ada kebersihan diri, kemudian yang kedua ada kesehatan diri. Ini yang tertampil di apa namanya, hasil dari saya memasukkan ke Gemini. Seperti ini. Ini dalam waktu berapa? Tidak ada dalam 1 menit ya. Tadi berapa detik itu sudah mampu menghasilkan ini. Meskipun sekali lagi ini tidak saya utak-atik ya. Ini utuh dari sananya seperti ini. Nah, nanti ketika bunda-bunda menggunakan seperti ini, perlu dikaji kembali, perlu diedit, perlu disesuaikan, perlu diverifikasi mana yang sesuai, mana yang belum. Nah, yang belum itu skip. Yang sesuai diambil begitu ya. Ini contoh yang tadi saya dapatkan ketika saya memasukkan. Nah, ini masih ada catatan pertambahan mengenai KKTP. Dalam konteks pendidikan anak usia dini atau TK ya, KKTP dapat disajikan dalam bentuk berbagai bentuk untuk murid bahasa seperti deskripsi kualitatif, kemudian rubrik. Nah, ini yang saya dapatkan tadi ketika saya ngulik di Gemini. Nah, bunda-bunda, untuk
melaksanakan ya melakukan pembelajaran di TK begitu ya. Ada beberapa instrumen penilaian yang harus bunda-bunda gunakan begitu ya. Yang pertama ada checklist, kemudian anekdot, hasil karya dan rubrik. Nah, ini wajib ya. Wajib bunda-bunda gunakan untuk nanti bisa berproses di dalam memfasilitasi anak-anak di dalam pembelajaran di TK. Ada checklist, ada anekdot, ada hasil karya, dan juga rubrik yang nantinya ini akan diolah menjadi laporan hasil belajar, gitu ya. Kita laporkan ke orang tua. Nah, ini contoh instrumen penilaian. Jadi dari ini tadi, dari yang saya buat ini tadi, dari ini, kemudian muncul TP dan KKTP, kemudian saya minta lagi, masih dalam satu satu chat ya, satu permintaan begitu ya. Di sini saya diminta untuk membuatkan contoh instrumen penilaiannya. Nah, ini yang pertama contoh instrumen asesmen formatifnya. Nah, ini instrumennya adalah checklistnya, seperti ini yang tertampil. Nah, ini dicontohkan muridnya adalah Bagas dan Cici. Ini juga tidak saya otak-atik ya, hanya saya edit saja tulisannya, saya buat besar begitu ya. Tapi untuk dalamnya ini masih utuh ketika saya membuat promnya di Gemini. Ini terkait dengan apa namanya instrumen yang berupa checklist ya. Nah, kemudian saya juga minta untuk dibuatkan di instrumen berikutnya. Nah, ini catatan anekdot atau anecdotal record ya. Nah, ini juga di sini saya mengambil semua, tidak saya apa namanya, tidak saya edit dulu, tapi ini saya ambil semua, saya screenshotkan gitu ya dari hasil tampilan di Gemini. Ini yang terkait dengan catatan anekdot. Jadi ini masih ada kaitannya dengan TP dan KKTP yang saya buat tadi di depan. Kemudian saya jabarkan seperti apa contoh instrumennya, dimulai dari tadi checklist, kemudian di sini ada catatan anekdot. Nah, yang berikutnya adalah contoh yang hasil karya. Ini contoh ya hasil karya. Seperti ini. Ini yang saya dapatkan tadi saya ngutak-atik di Gemini. Seperti ini. Jadi dimulai dari checklist, kemudian ada eh, catatan anekdot, kemudian ini ada hasil karya. Nah, sudah ada jenis karyanya apa contohnya, kemudian ada deskripsi contohnya, analisis dan penilaian, begitu. Nah, ini yang terkait dengan instrumen yang berupa rubrik. Oke, beda. Bunda-bunda bisa melihat tertampil di layar ya. Di situ ada beberapa kriteria level kompetensinya, kemudian ada capaiannya mulai berkembang, kemudian sedang berkembang, berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Nah, nanti sesuaikan dengan yang bunda-bunda biasanya lakukan di kelas seperti apa begitu. Ini hanya referensi yang tadi sekali lagi tidak serta-merta plek ya plek plek kita ambil semuanya begitu ya. Saya di sini mencontohkan ketika saya memasukkan tadi data yang dikirimkan Bunda Sulis kepada saya, kemudian saya sesuaikan di sini. Dan ini masih utuh ya, masih utuh apa yang dihasilkan oleh Gemini, tidak saya edit. Yang saya edit hanya ukuran ukuran tulisannya saja. Ini contoh instrumen penilaiannya. Kemudian, nah ini contoh instrumen penilaiannya yang berupa instrumen sumatifnya. Kalau tadi itu formatifnya ya, melalui berbagai instrumen ya, dimulai dari tadi checklist, kemudian anekdot, karya, dan juga rubrik. Nah ini contoh instrumen sumatifnya. Di sini ada beberapa komponen asesmen, ada tugas proyek aku mandiri, kemudian wawancara singkat guru murid, dan juga ada presentasi pahlawan sehat. Ini juga contoh yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu, bisa bunda-bunda gunakan ya, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Jadi silakan saja sesuai dengan kondisi anak-anak di kelas, sesuai dengan kondisi masing-masing, karena saya yakin kondisi masing-masing sekolah itu berbeda-beda. Meskipun dalam satu wilayah Kapanewon atau kecamatan yang sama, itu pasti akan berbeda kondisi muridnya, kondisi sarpras yang dimiliki, kondisi gurunya seperti apa begitu. Kemudian yang selanjutnya,
Nah, ini kesimpulan sumatif untuk murid. Ini contoh saja ya, Bunda-bunda ya. Contohnya seperti ini. Ada data pendukung, kemudian kesimpulan pencapaian. Ini contoh ketika saya memasukkan data yang tadi saya sampaikan dikirimkan oleh Bunda Sulis begitu. Nah, sekarang kita akan mengolah data hasil asesmen sumatif menjadi LHB. Nah, yang perlu Bunda-bunda ingat bahwa jangan melupakan 4 poin ini ya, yang nanti ini akan menjadi laporan hasil belajarnya terkait dengan TP yang sudah dikuasai, kemudian bukti pendukung KKTP-nya, kemudian capaian belum teramati atau belum muncul seperti apa nanti, kemudian rekomendasi orang tua agar optimal stimulasi di rumah. Jadi 4 ini nanti wajib ya, wajib dipertimbangkan, wajib dipakai begitu ya, wajib dipakai ketika nanti bunda-bunda melaksanakan NHB ini. Nah, ini nah ini versi gambarnya. Narasi capaian pembelajaran murid. Hal-hal yang sudah dikuasai atau dipelajari terjadi selama kurun waktu tertentu. Kemudian bukti perilaku yang mendukung sudah dikuasainya ketercapaian tujuan-tujuan pembelajaran oleh pendidik. Bukti perilaku merujuk pada perilaku atau kemampuan teramati yang relevan dengan KKTP yang sudah tetapkan. Kemudian yang ketiga, capaian yang apa yang belum teramati muncul pada pendidik dan perlu distimulasi pada kurun waktu selanjutnya, serta apa tidak lanjut yang akan dilakukan pendidik untuk menstimulasi capaian yang belum muncul tersebut. Kemudian yang keempat, saran atau rekomendasi ajakan yang dituliskan secara konkret bagi orang tua wali untuk mendukung optimalisasi poin C di rumah. Jadi 4 ini perlu dilakukan oleh bunda-bunda semua dalam nanti bagaimana membuat LHB yang akan disampaikan kepada orang tua dan sebagai bahan bukti kita melaksanakan pembelajaran selama 1 semester gitu. Nah, kemudian ini saya juga mencoba membuatnya di Gemini begitu ya, dengan prompt seperti ini. Dan tadi kebetulan juga Bunda Sulis mengirimkan file salah satu contoh muridnya begitu ya, disesuaikan dengan eh, nanti draft LHB-nya seperti apa begitu. Nah, ini promptnya buatkan laporan hasil belajar atau lapor untuk jenjang PAUD. Ini saya menyebutnya PAUD ya, harusnya TK ya. Berdasarkan file terlampir, buatkan format laporan hasil belajar sesuai dengan format baku yang mencakup nilai agama dan budi pekerti, jati diri dan dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Jadi ini saya juga membuatkan promptnya di situ ya jelas minta formatnya seperti apa begitu. Jadi nanti ketika apa yang jenengan pinta itu hasilnya seperti apa tergantung prompt yang dituliskan seperti apa. Jadi prompt ini sangat mempengaruhi nanti seperti apa hasilnya. Jadi silahkan nanti ketika menuliskan prompt ini harus benar-benar rinci ya, harus benar-benar rinci yang itu nanti mewakili apa yang bunda-bunda harapkan di situ. Kalau misalnya Bunda hanya menuliskan buatkan laporan hasil belajar untuk jenjang TK berdasarkan file terlampir ya, nanti mungkin hanya akan memberikan data sesuai file terlampir. Untuk formatnya terserah dari sana ya, dari mesinnya itu ya, dari mesinnya itu akan membuat seperti apa. Nah, kalau kita menuliskan di situ formatnya minta seperti apa, tentunya nanti juga akan dibuatkan sesuai yang kita minta begitu. Nah, ini hasilnya ya. Tadi Bunda Sis mengirimkan saya salah satu contoh hasil dari muridnya begitu ya. Nah, nama muridnya Zahra, kelompok usianya TKB begitu. Atau pendidikan tunas TK Tunas Islam atau ajaran seperti itu grade 8. Nah, ini saya kopaskan apa adanya utuh dari hasil hasil di Gemini begitu. Nah, ini hasilnya secara screenshotan. Nama murid Zahra, kelompok usia TKB, usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian yang 445 ini kode ya, kode di mana sumber itu diperoleh oleh AI-nya. Jadi nanti ketika bunda-bunda membuat sebuah narasi atau bunda-bunda mau membuat LHB ini, pasti nanti akan ada angka-angka kode-kode. Nah, kode-kode itu muncul sebagai sumbernya dari mana? sumber sumber hasil dari bunda-bunda menuliskan prompt, kemudian sumber yang yang AI-nya bisa membaca itu sumbernya dari mana. Jadi ada datanya. Tidak serta-merta
hanya hanya data data yang tidak berdasarkan fakta begitu, tapi ada data berdasarkan fakta dari tadi saya melampirkan filenya. Jadi ketika minta prompt itu saya lampirkan filenya. Nah, ini hasilnya yang terkait dengan elemen nilai agama dan budaya itu seperti ini. Ini saya belum mengubah ya, saya belum mengedit ya. Jadi masih alami ya, masih alami seperti itu yang yang dihasilkan di Gemini. Ini yang terkait dengan jati diri. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian yang terkait dengan dasar-dasar literasi, matematika, teknologi, dan seni seperti ini. Jadi tadi Bunda Sulis mengirimkan ke saya, tadi malam ya, mengirimkan saya file itu merupakan hasil dari salah satu anak, kemudian saya pinta di Gemini seperti ini hasilnya. Nah, ini ada rekomendasi dan tindak lanjut, catatan guru, kemudian syarat untuk orang tua. Nah, ini salah satu contoh ketika saya masukkan prompt, kemudian saya sertai filenya. Jadi tidak hanya prompt saja, tapi ada file data mentahnya di situ ya yang akan kita pinta untuk bisa dibuatkan narasi untuk melaporkan hasil belajar murid gitu. Nah, ini kemudian saya ada lagi ya karena belum puas dengan hasilnya begitu ya. Dari apa yang Bunda Sulis sampaikan ke saya yang berupa file dari salah satu murid beliau, kemudian beliau juga mengirimkan format ya, format narasi ya, narasi laporan hasil belajar yang ada warna-warni itu ya, Bunda Sulis ya. Jadi di situ saya minta lagi, buatkan lagi dengan format yang setipe dengan file yang terlampir di bawah ini, baik yang nilai agama dan budi pekerti, jati diri dan dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Jadi saya meminta untuk dibuatkan lagi ya, dibuatkan lagi dengan file yang terlampir begitu. Jadi nanti ketika Bunda-Bunda menggunakan ini, silahkan apa namanya, silahkan disiapkan ya, silahkan disiapkan data mentahnya untuk minta digenerate, minta diolahkan oleh Gemini itu gitu. Nah ini contohnya, ini masih versi 1 ya, karena saya masih tadi ada beberapa versi yang saya pinta begitu ya. Satu seperti ini, Bunda-Bunda yang tertampil. Ini dasarnya dari tadi yang saya pinta dari Bunda Sulis begitu ya untuk contohnya. Jadi di situ ada elemen nilai agama dan budi pekerti, kemudian ada elemen jati diri, kemudian ada tadi dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi dan rekayasa dan seni. Nah, ini lanjutannya, dari Bunda. Ini lanjutannya. Jadi ini format ini akan sesuai dengan yang kita pinta begitu. Nah, ini yang versi 2. Ini yang versi 2 yang tidak ada tabel-tabel. Kalau yang versi 1 kan tabel-tabel ya. Yang versi 2 itu tidak ada tabel-tabel. Seperti ini contohnya, Bunda-Bunda. Nah, ini masih yang versi 2 tadi ya, yang versi 2 tadi. Nah, Bunda-Bunda tentunya sudah siap mencoba ya. Bunda Sulis bagaimana ini mau kita coba? Halo, Keren, halo keren. Bapak Ibu semuanya, Bunda semuanya. Ini mau sharing-sharing dulu atau langsung action coba? Ada yang mau raise hand ataukah menyampaikan di chat room, chat box room? Teman-teman yang mau bertanya ataukah sharing ataukah menyampaikan kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi ataukah ada hal yang ingin diperjelas dari pemaparan dari Bunda Rofiana? Boleh raise hand ataukah mengisi di chat box ya? Ada yang raise hand, Bun. Oh, ada yang Putri raise hand. kayaknya. Oh iya, Bunda Putri ya? Mbak Putri, Bunda Putri, boleh dibuka ininya, suaranya di open mic-nya? Monggo, silakan Mbak Putri. Sana bisa. Metu jeneng pean. Iya. Halo,
Mbak Putri. Bunda, saya Ada Mbak boleh Putri? enggak, Bun? Oh ya, boleh. Bertanya. Bunda. Baik, Bunda. Boleh ya, Bun? Ini Keren Bunda sekali nih pengawas, materi malam Bunda ini lagi. pengawas kita. Bunda pengawas section. Ya. Boleh ya, boleh. Boleh enggak? Boleh, boleh. Iya, Bunda, terima kasih Bu Rofi. Keren sekali materinya. Masya Allah. Ini Bun, itu Gemininya, Gemini atau ChatGPT yang dipakai itu yang berbayar atau yang gratis, Bun? Pertama itu, kedua, bahan mentahnya tadi itu ada dari, sudah tidak ada lagi foto seri ya, Bun, ternyata ya. Di sini orang belum pakai rubrik, Bun. Yang kami pakai itu masih foto seri. Tapi luar biasanya ya Allah, malam ini indah sekali. Mudah-mudahan materinya ini teman-teman bisa lihat, khususnya yang dari Kendari ini. Itu Bun, materi mentahnya tadi yang dari Bunda Sulis kan, itu dari catatan anekdot atau checklist dan hasil karya atau bagaimana Bun? Baru dibawa ke Gemininya, gitu. Makasih Bun, itu saja. Ya, ini langsung kita tanggapi aja ya, Kak. Iya, sudah Boleh jauh siap, malam di biar sini. nanti tidak lupa ya. Iya Bun. Oke, baik. Terima kasih Bunda Mami atas pertanyaannya dan Tadi, sharing-sharingnya. Kak, mohon maaf, tadi Bunda Ya. Hamurti ya. Bunda Hamurti Iya, dari iya Kendari. Bun. Iya, Oh iya, ini berarti beda ya sama yang Resian ya? Beda. Belum ya. belum. Oke, oh ya Bunda Murti dari Kendari, mohon maaf ya Bunda ya. Tadi Iya, saya lihat yang resen. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu apakah berbayar? Yang saya gunakan gratis ya, menggunakan iya, akun belajar ID saya. iya, Jadi yang gratis saja. Kalau ada yang gratis, mengapa yang bayar begitu ya? iya betul. Tapi memang kadang ini Bunda, kadang memang yang gratis itu agak terbatas begitu ya. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan akses yang lebih, yang mungkin lebih lengkap begitu ya, boleh dengan yang akunnya nanti ditingkatkan jadi premium atau berbayar. Tapi yang saya gunakan yang gratis begitu. Nanti kalau ada waktu saya praktikkan ya Bunda Sulis ya. Nah, untuk data yang tadi disampaikan ke saya dari Bunda Sulis itu data mentahnya dari salah satu anak begitu ya. Di sini sudah memuat terkait dengan sebentar saya cek dulu. Jadi tadi sudah, nah ini di sini dari Bunda Sulis menyampaikan ke saya tadi malam itu data mentah dari beliau itu sudah ada dari ini hasil karyanya ada, kemudian Oke. dari ini, yang ini apa Bunda Sulis ya, yang atas itu ya? Di Ya, situ sudah ada karya dan ini ya Bunda ya, yang sumatif ya ini ya. ya. Jadi teman-teman Bunda Hamurti juga menindaklanjuti bahwa yang kita lakukan kali ini itu sebenarnya itu tindak lanjut dari workshop assessment pekan lalu gitu ya, yang dimana berkaitan dengan checklist, anekdot, hasil karya dan rubrik sebagai instrumen penilaian itu memang kita menggunakan dari rujukan buku panduan pembelajaran dan asesmen terbaru dan buku-buku yang update di tahun 2025 ini. Oh iya, iya. Kemudian yang menjadi alurnya seperti yang sudah kita bahas di pekan lalu, dari instrumen yang ada tersebut kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya, kapan saatnya checklist digunakan, anekdot digunakan, hasil karya digunakan gitu ya. Dan kemudian setiap masing-masing formatif dari instrumen tersebut dirangkum menjadi sumatif gitu ya. Dari sumatif tersebut kemudian ditarik ke LHB. Nah, sekarang yang akan dipraktekkan tuh yang formatif dulu kah? Atau Yang ini Bunda, yang tadi Bunda sampaikan tadi malam yang salah satu siswa tadi, kemudian nanti diformulasikan dengan yang harus ada 4 tadi ya, harus ada 4 komponen yang harus diperhatikan oleh guru. Nah, itu yang dipraktekkan malam ini. Nanti seperti apa hasilnya begitu. Oke. boleh.
Keren. Atau nanti kalau ada pertanyaan dulu, boleh pertanyaan dulu baru kita praktik, baru kita Iya. mencoba Makasih bersama. Bunda. Ya, kita Bu rangkum Rofi dulu kan, ya. sehat-sehat. Nanti sekalian dari apa yang disampaikan pertanyaan dari Bunda Murti dengan Bunda Mami, nanti langsung ke arah persiapan action gitu ya. Oke, siap. Kita rangkum dulu Bunda Mami, apa yang ingin disampaikan Bunda Mami? Terima kasih kesempatannya, Bunda. Begini, setelah mendengar paparan, alhamdulillah ada pencerahan bagi kami. Cuma mungkin karena kami tidak mengikuti yang di awal, nggih, langsung ikut saat ini. Jadi kami masih kurang paham yang dimaksud 4 komponen tadi apa. Terus yang kedua, setelah melihat rapot versi 1 maupun 2, di sana kan hanya ini ya Bu, meliputi elemen atau capaian pembelajaran dari nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi dan STEAM. Sedangkan kita akan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, terus ekstrakurikuler. Nah, itu kita masukkan di mana atau kita nanti akan membuat kolom baru atau bagaimana? Terus di refleksi tindak lanjutnya itu nanti juga kita masukkan di sana karena tujuan pembelajarannya untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mungkin tujuan pembelajarannya kita ambil yang dari 7 kegiatan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Mungkin seperti itu pertanyaan kami sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum ke arah eksekusi, Bunda Rofiana, saya izin merespon sebentar ya. Nggih, monggo Sebenarnya silakan. pertanyaan Bunda Mami ini menyambung dari workshop kemarin ya. Ya, nanti untuk praktek eksekusinya misalnya dari yang sederhana dalam perencanaan itu kan ada TP ke KKTP itu kan teman-teman mungkin bisa untuk mencoba mempraktekkan, kemudian dari KKTP tersebut diformatifkan itu bagaimana nanti bisa kita praktekkan bersama-sama. Tadi saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Mami sebelumnya ini berkaitan dengan ini ya Bunda. Perlu diketahui sebenarnya tadi itu saya mau menyampaikan di awal tapi lupa bahwa tentang kali ini kita fokus di intrakurikuler ya. Karena di dalam struktur kurikulum PAUD itu kan ada intra, kokurikuler dan ekstra, yang dimana intra dan kokurikuler tersebut memang menjadi agenda wajib kita gitu ya. Kalau ekstra kan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan bakat minat anak gitu ya. Yang di intrakurikuler ada elemen 3 gitu ya, nilai agama budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, STEAM. Kemudian yang kokurikuler ada 3 kemarin yang dijelaskan Miss Iko sebagai narasumber, yang kebetulan akan kita kupas habis terkait dengan kokurikulernya di series selanjutnya, karena ini kan memang webinar berseries ya. Nah, untuk yang kali ini kita lebih fokus di intrakurikuler, Bunda Mami ya, yang dimana di intrakurikuler kita nanti ya tidak lepas dari 3 elemen ya, nilai agama budi pekerti, jati diri, dan literasi STEAM. Itu yang akan kita lakukan pembuatannya ketika LHB gitu ya. Itu sebagai pengantar, karena kalau Bunda Rofi kan memang beliau di bidang SD gitu ya, kalau terkait dengan hal ini beliau hanya mungkin mengenal luarnya saja gitu ya, izin mengantarkan itu. Kemudian terkait dengan kayak checklist gitu ya, digunakan harian untuk mencatat konsistensi kebiasaan anak, misalnya kemarin udah kita bahas ya, anekdot digunakan saat ada kejadian untuk menangkap kedalaman interaksi dan sejauh pemahaman anak itu seperti apa gitu ya. Hasil karya untuk melihat bukti fisik perkembangan kemampuan anak gitu ya. Rubrik digunakan untuk skala menilai tingkat penguasaan yang lebih spesifik dengan sesuai dengan target kurikulum kita. Cuman kan memang rubrik itu tidak familiar di TK karena pembuatannya memang butuh
effort besar gitu ya. Tetapi sekali lagi tadi Bunda Rofi saja yang tidak bergerak di bidang TK bisa membuat rubrik tadi dari penilaian kita. Artinya dengan AI itu juga bisa membantu gitu ya Bunda Rofi ya. Oke. Terima kasih Bunda. Mungkin kami kan nggak ikut webinar sebelumnya. Apa Iya, ada iya, iya. rekaman atau apa yang bisa kami pelajari biar nyambung dengan webinar series berikutnya begitu. Kalau Iya, boleh mohon betul. izin. Ya, nanti Terima kita kasih sebelumnya. ya, ya Bunda Mami luar biasa ini. Jangan lupa ikut yang selanjutnya ya Bunda Mami ya. Siap Bunda. Insya Allah pasti ikut. Ya. Oke. Bunda Rofi kita mau praktekkan dari step mana? Dari Saya TP ke mempraktikkan yang tadi yang sama dengan yang saya sudah eksekusi, tapi saya tambahkan file yang tadi Bunda Sulis kirimkan sore tadi. Jadi saya akan membandingkan ketika hasil dari mentah dari yang Bunda Sulis kirimkan ke saya, kemudian saya formulasikan dengan file yang tadi terkait dengan part narasi tadi. Seperti apa hasilnya, begitu ya? ya, 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 oke. Oke, Teman-teman sudah siap? Sudah sudah siap? ini Nah, sudah ini tidak ngantuk begitu ya, karena malam-malam itu kan godaannya ngantuk ya sambil liar-liar begitu ya. Apalagi kalau di sampingnya ada teh Masih dan ada, gorengan begitu. masih Saya ada. izin Iya, untuk mempraktikkan ya, sekecilnya Bunda ya. 2 porsi. Nah, mohon sebentar. izin Bunda Rofi, Family. kita Iya, mau pakai AI yang apa boleh. Bunda? Pakai Gemini. Terus Oh, Gemini. Teman-teman sudah ready dengan Gemininya? Gemini? Oke, ditunggu dulu untuk mempersiapkan. Boleh di HP, tetapi kalau di HP nanti untuk melampirkan filenya mungkin agak kendala begitu ya. Tapi kalau di laptop kan lebih lebih apa ya, lebih mudah untuk mengakses file yang akan dilampirkan di situ. Jadi kalau dulu ya awal-awal ada Gemini itu kita tidak bisa melampirkan file ya, dan bahkan ketika kita mau minta Gemini untuk mendeskripsikan sebuah foto itu masuk dalam privasi. Tapi karena ini apa platform atau aplikasi yang bertumbuh begitu, jadi ada pembaruan-pembaruan sehingga saat ini kita bisa langsung melampirkan file begitu, dan mungkin juga Bunda-Bunda sudah pernah mencoba juga bagaimana mengubah foto kita menjadi versi Gemini ya, meskipun fotonya mungkin kurang glowing jadi glowing, kemudian kurang kurus jadi kurus dan seterusnya. Kalau dulu belum bisa, kalau sekarang bisa ya. Kemudian juga bisa diubah dimanapun mau kita kendaki, mau di Mekah, kemudian mau foto di Mesir, mau foto di Borobudur dan seterusnya. Itu sekarang sudah canggih sekali, dan kadang membedakannya juga sulit ya Bunda, sulit ya mana yang asli, mana yang AI begitu ya. Ini memang sudah zamannya, tapi mari kita gunakan cara bijak saja terkait dengan tugas kita sebagai seorang guru. Nah, sudah siapkah ini ya? Yang apa namanya mungkin eh, tidak Gimana? terkendala jaringan, bolehlah ikut mempraktikkan begitu ya. Nah, saya akan mempraktikkan di sebentar ini. Jadi sedikit ya Bunda Rofi ya. Nah, Teman-teman tentang file yang saya kirim ke Bunda Rofi itu sebenarnya ada yang sudah sumatif gitu ya, hasil sumatif ya kemudian ditarik ke LHP. Tapi untuk yang masing-masing formatif disumatifkan itu sudah kita bahas ya pekan lalu teman-teman ya. nah, oke, saya sudah membuka ya. Apakah tertampil di layar, Bunda Sulis? Udah sip. Oke, sekarang saya akan mempraktikkan ya. Nah, mungkin ini sekalian saya mengenalkan Gemini karena kebetulan saya dan Bunda Sri itu ikut-ikut kemarin Gemini Academy begitu ya. Jadi di sini Bunda-Bunda bisa memanfaatkan berbagai platform yang ada di sini ya. Storybook pun juga ada ya. Di sini saya sekalian mengantarkan ya Bunda Sulis ya, biar nanti Ya, bisa menggunakan cara maksimal tidak hanya untuk LHB. iya, Nah, iya, iya. storybook ini nanti bisa Bunda-Bunda gunakan ketika membuat buku. Nah, karena akun ini akun yang gratis, jadi bukunya terbatas 1010 halaman, tapi lumayan lah ya, bisa digunakan untuk membuat buku, dan ini nanti bisa Bunda-Bunda cetakkan untuk bisa jadi bahan literasi ketika belajar bersama anak-anak di kelas. Jadi nanti pakai storybook ini, tapi yang mau saya praktikkan yang
ini yang tadi terkait dengan bagaimana untuk membuat laporan hasil belajar. Nah, saya akan mengkopaskan ya, akan mengkopaskan tadi saya sudah minta di sini ya. Nah, di sini saya minta untuk, nah ini, buatkan laporan hasil belajar untuk jenjang TK dengan file terlampir. Buatkan dengan narasi mengikuti contoh pada file berikut. Jadi di sini saya kopaskan saja di percakapan yang baru. Nah, di sini, nah ini, prompt ini nanti yang akan menentukan hasilnya. Jadi saya diminta untuk membuatkan laporan hasil belajar untuk jenjang TK dengan file terlampir. Nah, terlampir ini kita masukkan filenya. Nah, nanti kalau misalnya bunda-bunda tidak ada filenya, nanti akan dibuatkan jawaban mesin. Tidak kontekstual seperti apa yang kita pinta. Jadi kita menambahkan file di sini. Nah, ini tadi yang sudah Bunda Sulis kirim. Nah, ini yang sudah dikirimkan Bunda Sulis. Ini saya lampirkan. Yang pertama ini yang data mentah dari salah satu siswa beliau begitu. Kemudian saya tambahkan, buatkan, buatkan dengan narasi mengikuti contoh pada file berikut. Buatkan secara lengkap, saya tambahi ya. Ini Bunda Sulis mau ditambah yang itu enggak? Yang apa budi pekerti itu enggak atau langsung begini saja? Eh, kan nanti itu sebenarnya kan nanti ini ya Miss ya Kak ya. Kita per elemen ya. Di rapot kita itu kan per elemen. Jadi Ya, saat ini saya kita soal pembahasan dulu ya. ya ya ya. Oke, buat secara lengkap dengan narasi mengikuti contoh pada file. Nah, file ini yang Bunda Sulis tadi sampaikan ke saya terkait dengan 4 komponen yang tadi harus ada. Nah, ini. Nih, Ya, tidak tidak ya saya, betul. oh ini sebentar, ini keliru. Berarti yang sebentar. Oh, contoh ini, contoh narasi. Jadi, nanti ketika bunda-bunda mau masukkan filenya, diberi judul ya, agar tidak keliru begitu. Nah, ini saya melampirkan 2 file ini. Yang pertama data mentah dari salah satu muridnya Bunda Sulis. Kemudian yang ini, yang tadi contoh narasi LHB-nya. Coba akan kita lihat seperti apa hasilnya. Bentar, mengapa jadi error ini? Ini ya, loading ya Kak ya. Oke, ini. Nah, ini contoh seperti ini. Laporan hasil peserta didik. Ini tanpa hitungan menit ya, bunda-bunda ya, seperti ini contohnya. Ini sudah ada ternyata nilai agama dan budi pekerti, jati diri, kemudian data literasi, kemudian aja pro. Ya, ini masalah masih P5 ya. Jadi nanti ketika muncul seperti ini, tidak serta-merta langsung kita gunakan ya bunda-bunda, tapi sesuaikan dengan apa yang kita pinta. Ini perlu, oh ini sekarang sudah tidak P5 lagi, sekarang ada kokurikuler ya, dihapus saja, di skip. Sorry. Nah, ini beda lagi dengan tadi saya sudah mencoba ya, tapi ternyata hasilnya ganti ganti jam begitu sudah beda lagi seperti ini. Nah, ini pun masih data yang belum nanti serta-merta bunda-bunda gunakan ya, tapi nanti silakan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Sebentar saya tambahkan, buatkan lagi. Ini belum belum ada nama anaknya ya, buatkan lagi. Buatkan lagi dengan dasar data berikut. Nah, ini saya tambahkan lagi. Tadi berarti belum belum terbaca yang ini ya. Contoh. Nah, ini saya tambahkan di sini lagi. Jadi dilihat dulu ya Bunda-Bunda apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini saya minta dengan data ini, dengan data yang punya Yahra tadi. Nah, ini asesmen sumatif kayak Ananda Zahra. Nah, ini sudah ada namanya. Nah, seperti ini bunda-bunda akan tertampil. Nah, tanda-tanda ini, tanda-tanda seperti ini adalah hasil tanda ini merupakan tanda ini hasil dari dia menggenerate dari data yang tadi kita sampaikan. Jadi kalau ada tanda seperti ini adalah data dari AI-nya menggenerate dari apa yang kita lampirkan di sini. Nah, pasti ada. Nanti ketika kita kopaskan ini berupa angka munculnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini belum belum anu ya, belum apa namanya final ya, tapi sesuaikan lagi-lagi sesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing, kondisi anak seperti apa begitu.
Nah, ini sudah tertampil ya, ada menjadi inisiatif dan kepentingan dan ibadah, kemudian jadi diri, kemudian nah ini cukuplah membantu ya Bunda Sulis ya ketika kita Iya, kehabisan kata-kata begitu ya iya, untuk iya, iya. menarik dari asesmen yang sudah kita lakukan, kemudian akan menarik menjadi laporan hasil belajar seperti apa begitu. Dan ini bisa jadi bahan inspirasi bagi kita ketika nanti akan membuat laporan ya. Jadi ini bisa dikopaskan, kemudian silakan tambahkan yang belum ada, skip yang mungkin tidak perlu disampaikan kepada orang tua begitu. Nah, bunda-bunda yang ada di sini sudah praktikah? Yang Halo, sudah Bunda. praktik mungkin boleh boleh share screen Bunda. Hasilnya seperti apa? Mungkin ada yang praktik Bunda-bunda posisinya menyimak atau langsung eksekusi nih ya? Atau sambil liar-liar? sambil liar-liar. Nah, ini salah satu contoh ya Bunda Sulis ya. Jadi nanti bisa dengan contoh yang lainnya tergantung nanti yang akan diminta apa. Tadi pun saya juga membuat di sini dengan yang alat kanvas ini. Nah, ini juga tadi saya coba di sini, saya apa namanya? Saya kopaskan begitu ya. Coba saya kopaskan yang Tapi tadi. saya kira mau dicas. Ya mau dicas dulu itu. Saya mau coba dengan Apa kanvas seperti apa apa. kelebihannya Kak kalau dengan diklik kanvas itu Kak? Nah, ini tergantung nanti sebenarnya tergantung sih apa yang kita pinta di sini mana yang sesuai gitu. Saya akan mencoba dengan ini hasilnya seperti apa nanti akan kita bedakan begitu ya. Kalau ini tadi langsung bisa kita simpan save PDF tanpa harus mengkopas. Oh Ini ya. saya contohkan begitu ya dua Ya, tidak versi. bisa, tidak aku tahu mengkonekkan. Apa? Ini saya menggunakan kanvas. Nah, seperti ini kalau menggunakan kanvas hasilnya. Jadi lebih ke file, Bunda. Nah, ini pun bisa jadi salah satu solusi ya, salah satu pilihan. Nah, ini langsung bisa kita cetak. Cetak itu kita save PDF. Nah, seperti ini. Langsung tanpa dikopas. Kalau misalnya mau kita save PDF, kita mau simpan begitu. Nah, ini contoh yang menggunakan kanvas. Juga muncul seperti ini. Gitu. Jadi kan nanti ini kan tadi yang kita pinta kan ada 3 ya. Satu tadi hal yang sudah dikuasai. Nah ini kan dia hasilkan dari dia narik data dari yang tadi saya lampirkan di sini. Jadi data mentah dari data yang bunda-bunda punyai kemudian dilampirkan di sini begitu. Tidak perlu mengopaskan kopas tulis di sini ya, tapi sudah dilampirkan filenya. Disiapkan saja filenya begitu. Ya, ya. Begitu Bunda Sulis ya saya contohkan dari 2 versi pakai kanvas Iya, dan tidak. ya, luar biasa ya. Bunda Rofi ini semoga memantik teman-teman ya untuk menambah rasa penasarannya untuk eksekusi, eksplorasi Betul sekali ya. ceritanya. Jadi harapannya nanti setelah selesai ini ada keberlanjutan begitu ya. Keberlanjutan untuk mencoba begitu. Jadi tidak berhenti di sini tapi nanti Bunda-Bunda akan mengeksplor pakai Gemini. Meskipun ini bukan satu-satunya alat tapi ada ChatGPT, ada Copilot dan yang lainnya juga. Silahkan sesuaikan mana yang dianggap itu membantu begitu. Kalau saya biasanya saya kolaborasikan ya ChatGPT, ya Gemini dan yang lainnya. Ya, ya. Teman-teman kita anggap sudah ini ya, sudah memahami tentang asesmennya sendiri gitu ya. Misalnya kayak KKTP. KKTP itu kan juga bisa menjadi bukti ya dari pencapaian anak terhadap kompetensinya gitu. Yang itu bisa menjadi bahan mentah yang dimaksud Bunda Rofi tadi ya. Benda, Betul. benda mentah apa bahan mentah tadi yang sudah kita kumpulkan dari pencapaian anak di KKTP yang telah diraih gitu ya. Jadi Ini ini ada Bunda Sulis tidak huh? tidak perlu lagi mengkopaskan satu persatu filenya ya. Jadi langsung bisa Bunda-Bunda lampirkan di situ begitu. Tidak perlu lagi satu persatu apa namanya dikopas ya, dikopas dari Word kemudian dimasukkan ke situ. Tapi cukup melampirkan filenya saja. Nanti insya Allah akan bisa digenerate oleh Gemini ini begitu. Nah ini Bunda Sulis kalau mungkin saya boleh melihatkan ya story buka Ya boleh boleh. Ini ada sebentar aja. ya Oh ada boleh. yang resen. Ya resen itu apakah berkaitan dengan masih ini ataukah perkara lain?
ada Bunda Rafiqatul Husna atau kita biasa panggil dengan Miss Iko, kepada Miss Iko ada yang mau Oke. disampaikan atau ditanyakan? Enggak sih, ini menarik ya tadi Bu Roviana. Saya melihat juga ini lengkap jadi bisa satu anak langsung 3 CP ya gitu, CP semua CP gitu. Mungkin kenapa di sini munculnya banyak itu karena tadi penilaiannya itu lumayan banyak nih yang jadi sumatifnya. Tapi padahal biasanya itu kalau saya yang melihat penilaian-penilaian narasi di PAUD itu hanya beberapa indikator gitu ya, maksudnya indikator yang teramati, ya perilaku yang teramati. Kadang-kadang seperti itu ya Bunda Sulis ya gitu. Jadi kembali Ya, lagi kita sumatifnya itu mau diisi banyak. Kadang-kadang kan kita ada yang mau dimunculkan nih yang paling wow dari si anak ya, kayak gitu kan. Bisa jadi ya. ya nanti berarti yang dimasukkan di sumatifnya mengolah data mentahnya gitu ya. Istilahnya itu yang kita masukkan indikatornya. Mungkin kenapa ini banyak? Karena di penilaian yang tadi dimasukkan itu banyak. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih masih seperti saya lah, masih mencoba-coba bisa juga per capaian pembelajaran ya gitu. Jadi kita mungkin membuatnya itu dari apa namanya nilai agama dan budi pekerti saja misalkan. Jadi berarti kan itu kita coba nih gitu. Kalau misalkan belum memiliki yang lengkap semuanya gitu, sumatifnya mungkin gitu, yang di rumah nih gitu kan, ya bisa seperti itu juga ya Bu Rofi ya, Bu Silis ya, Betul sekali. gitu. Iya, iya, Jadi betul. Saya tuh sesuaikan saja ya Bunda ya, sesuaikan iya data kita, kondisi masing-masing. Ya, iya data kita itu adanya sampai di mana nih kalau misalkan, oh saya punyanya masih jati diri nih yang ada yang sudah menjadi eh, data final sumatifnya misalkan gitu. Dimasukkan itu dulu juga tidak apa-apa ya gitu ya. Tapi ini Iya, menarik sih kelihatan semuanya sampai saran pun ada kadang-kadang kekurangan kita sebagai guru itu bagaimana merangkai katanya ya gitu. Oke, iya, terima kasih. Mungkin itu sedikit sih buat teman-teman yang masih gimana nih, dari mana data mentahnya, dari apa iya. gitu. Yang penting jangan membayangkan gitu. Tapi apa yang tapi sudah lakukan ya Bunda ya. iya, kalau membayangkan si A bisa apa ya? Wah, ini kan harus ada penilaian sumatifnya dulu yang tertulis bisa jadi dari Bu Hamurti tadi kan ada foto berseri. Nah, foto itu juga kan pasti ada penjelasannya. Nah, penjelasannya itu bisa menjadi promnya gitu, pengantar untuk Betul membuat sekali. penilaiannya. Mungkin itu sih apa sih ya, tambahan atau mungkin menjawab teman-teman yang gimana nih datanya, gimana kok hasilnya tidak sama. Mungkin itu sih. Gitu. Ya, betul sekali. Iya, Karena kebetulan tadi Bunda Sulis mengirim saya yang versi lengkap banyak. ya. Iya, Kalian Iya, jadi kalau Bu Sulis tuh langsung lengkap banget kemarin jadi karena langsung begitu saya generate langsung jeda mungkin banyak. banyak sekali ya Banyak. sesuai yang sudah lengkap sekali dari data budi pekerti sampai catatan rekomendasi kepada orang tua. Jadi sudah sangat iya. komplit sekali. Nah, kembali tadi Bu Rofi, Ikoh begitu ya. iya, Vika. Ya. Bunda Ika ya itu sudah menambahkan kalau bingung ya sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau masih baru punyanya yang budi kerti ya silakan dituliskan dimasukkan itu dulu nanti disimpan dulu kemudian nanti akan bertambah ketika sudah punya jati diri dan yang lainnya begitu. Jadi tidak serta-merta langsung harus punya semuanya tapi silakan monggo dicicil bisa. Gitu ini Ya, seperti itu. baik. Terima kasih Bu Rofiana, Bu Sulis. Kayaknya Amin. namanya mirip ya, Rofi sama Rofiana. Iya, Iya. Iya. Kak Rofiana, ini kalau di TK itu kan penilaian sumatif itu kan banyaknya TP yang dicapai anak dari bulan ke-1 hingga bulan ke-5 itu kan banyak ya. Sementara yang kita laporkan di LHP itu kan memang hanya 1, 2, 3, 4 paragraf gitu ya. Memang asesmennya ke arah kualitatif. Lah dalam hal ini kan seperti dikatakan Miss Iko tadi, kita ambil yang terbaik deh dari capaian TP itu yang kita representatifkan di LHB gitu ya. Jadi memang juga tidak mungkin lah semua TP yang itemnya banyak itu kemudian kita cantumkan di LHB sebanyak itu kan juga apa ya, kasihan wali murid kalau ini ya, betul. kalau menganalisisnya.
Oke, waktu semakin berjalan, Bunda Rofiana, nanti kita langsung action ke storybook kah? Oke, boleh. Mungkin di sini nanti barangkali di sini Bunda-Bunda belum pernah mengeksekusi ini ya. Ini mudah dan nanti menarik ya ketika nanti mungkin di apa namanya digunakan ketika di kelas bersama anak-anak ya. Jadi nanti requestnya anak mau cerita apa anak-anak yang mau dibuatkan sama Bu Guru gitu. Nah, di sinilah storybook ini saya buka ya Bunda tulis ya. Tidak sampai 5 menit ya. Nah, di sini Nah, ini nanti ada langsung bisa, mungkin barangkali ada yang belum pernah mencobanya. Nah, ini yang kemarin saya buat ya. Sekarang kita buat di sini Bunda Sulis. Kita mau tokohnya siapa? Ini saya yang cerita ya, Oh, cerita anak-anak cerita untuk anak TK dengan tokoh. Ya, maaf ya ini namanya Bunda Sulis ya. ya, ya, boleh. Tokoh Sulis seorang anak perempuan perempuan berjilbab. Nah, ini harus harus dijelaskan ya. Usia berapa tahun, Bunda? 5 tahun Usia ya. 5 tahun, ya. Nah, bersahabat bersahabat dengan ini Bunda Ikoh ya, Ya, pura-puranya anak perempuan berkepang dua begitu ya, nggak apa-apa ya. oke. Usia 5 tahun. Mereka sedang bermain boneka bersama di mana? Di taman saja ya, di taman dekat Ya, rumah. Ceritanya yang menarik. Saya kadang apa seperti ini, mengumpamakan Gemini itu bisa diajak ngobrol dan memang bisa ya. seperti ini. Dan tidak akan sambat ya ini Gemini itu nggak akan sambat kita minta apapun. Nah, ini Ya, baru baik, baru baik. eksekusi ya. Jadi ditunggu. Ini agak lama ya karena nanti ada gambarnya juga. Nah, mungkin Bunda-bunda yang ada yang belum pernah mencoba, silakan nanti coba. Jadi tidak perlu tidak perlu menulis selama ya. Sudah jadi storybook ini nanti 10 halaman. Nah, ini ada ilustrasinya juga. Nanti apakah berjilbab dan berkepang dua kita lihat. Ini agak lama ya Bunda tulis karena dia menggenerate kan gambar dan teks. Kalau gambar teks lebih lama ya, Kak ya. Ya, karena dia kan nanti generatnya tidak hanya satu jenis berupa tulisan ya, tapi ada gambar juga. Tunggu dulu sebentar ya, harap bersabar ya. Nanti bolehlah sedikit lebih dari 21 ya Bunda Sulis ya kalau tanggung ya. Oke. Ini teman-teman masih live kah? Masih on? On fire? Nah, ini Masih, ini Bun. judulnya. Alhamdulillah. Nah, ini judulnya sudah dibuatkan Alhamdulillah. judulnya ini. Nah, ini Mahkota Putri Bintang yang Hilang. Nah, ini sudah nama kita ya. Agak agak gaya begitu. Nah, ini buku pertama. Nih, halaman pertama. Tadi kan saya mintanya ke Pang 2. Ini Bunda Sulis pakai jilbab, yang Bunda Iko nggak pakai jilbab di sini ya. Ini umpama saja ya, seperti ini. Nah, hari ini ada hari yang cerah sekali Sulis dan Iko membawa tas kecil bercerita karun. Nah, ini menarik kan Bunda-Bunda? Nah, menarik tidak ini? Ini cocok untuk usia TK ya, memberikan bantuan sumber belajar ini untuk Nah, guru dan ini anaknya. nanti sesuaikan ya. Kalau saya jenjang sekolah dasar, saya buatnya untuk sekolah dasar gitu. Nah, ini lumayan kan Bunda untuk nanti bahan bacaan di kelas. Nanti boleh si anak-anak diminta mau tokohnya siapa gitu misalnya. Ini juga muncul anu Bunda, muncul nanti muncul audionya sebenarnya. Ini nanti ada.
Coba ini karena kadang terkendala jaringan ya kalau. Kota Putri Nah, Bintang yang ini hilang. terdengarkah? Hari ini adalah hari yang cerah sekali. Bun. Nis dan Iko membawa tas kecil berisi Terdengarkah? harta karun paling spesial. Ya, terdengar Bunda Bun. kesayangan mereka. Mereka Nah, bertemu di taman. Ayo, kita buat Iko mengangguk setuju. nah ini Mereka kalau mulai misalnya didengarkan berbicara. seperti Sulis ini. berteriak. Otit, Iko segera mendekat. Jangan sedih, Sulis. Kita cari bersama. Tiba-tiba, mereka mulai bermain. Iko mengangguk. Ayo, kita buat. Hari ini adalah hari yang mahkota Putri Bintang yang hilang. Hari ini adalah hari yang cerah sekali. Sulis dan Iko membawa tas Oke. kecil berisi harta karun paling spesial. Gini ya Bunda ya. Ayo, kita. Iko mengat. Ya, Mereka mulai Bun. tiba-tiba. Nah, ini juga bisa didengarkan seperti ini. Mereka memeriksa di atas. Nah, ini contohnya. Yang ber- Ini contohnya ya. Gimana, menarik tidak Bunda-Bunda? Kasih reactionnya dong Bunda-Bunda. Reactionnya kalau penasaran nih ataukah Nah, oh, ini kita membuat cerita hanya dalam waktu tidak sampai 5 menit ya Bunda-Bunda ya. Jadi bisa jadi bahan literasi untuk anak-anak di kelasnya begitu. iya betul Itu betul. yang akan saya tambahkan. Dan masih banyak lagi sebenarnya Bunda Sulis yang mau saya bagikan terkait dengan digitalisasi yang sekarang sedang booming dan sedang viral ya. Ibu-ibu Bunda-Bunda mendapatkan PID ya dari pemerintah yang nanti bisa dimanfaatkan bersama putra-putrinya di kelas begitu ya. Dan tadi Bunda Sulis juga request ditambahkan PID ya, tentang digitalisasi. Nah ini sebenarnya materinya banyak tadi setelah saya tengok untuk PAUD juga banyak Bunda ada beberapa slide ya. Kalau saya sampaikan tentunya tidak akan cukup waktunya. Mungkin nanti siapa tahu ada kesempatan di lain waktu saya berbagi di sini terkait dengan digitalisasi gitu. Iya iya. Mungkin ini Bunda Sulis yang bisa saya praktikkan dulu ya. Nanti boleh kalau ada yang belum jelas apa namanya kita diskusikan sebentar atau nanti boleh ketika ada pertanyaan tidak sempat terjawab di sini boleh jawab ke Bunda Sulis nanti akan sampaikan ke saya dan saya jawab insya Allah begitu. Iya iya iya. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada pertanyaan, mungkin nanti pertanyaannya muncul ketika eksekusi. Nah, itu silahkan siap membantu untuk memperjelas ya, memperjelas apa yang Bunda-Bunda risaukan ketika eksekusi begitu. Biasanya kalau belum praktek belum mendapatkan kendala Bunda. Iya iya. Ini ada pertanyaan ini dari Bunda Hartati, Bunda Rofiana. Apakah contoh cerita ini bisa disimpan dalam bentuk file kemudian di print? Bisa, bisa. Tadi belum sempat saya, tapi waktunya agak lama untuk menggenerate disimpan ke PDF itu bisa, tapi memang agak lama dan itu membutuhkan sinyal yang bagus. Caranya gimana Bun? Sederhananya Apakah saya kembali untuk sekalian men-sharekan? 1 menit boleh. 1 menit, tapi ini 1 menit kalau nggak selesai, Bunda Zulis yang akan tanggung jawab untuk menambahkan apa namanya nyamian begitu ya. Ini download ya Bunda ya di sini download. Nah ini tunggu sebentar, ini agak lama biasanya. Ini proses ya. Semoga cepat. Karena tergantung sinyal juga. Ini proses ya, ini proses dia menggenerate, mendownload. Bentar. Ini kalau saya tutup tidak jadi mendownload. 1 menit, 1 menit. Ini ada yang tanya ini Bun, apakah harus yang Pro Gemininya? Ya ini Bunda Rofiana sedang memakai yang punya tidak saya Pro ya? kemarin memang saya Pro tapi sudah habis Pro-nya. Nah, Berarti ini ini Bunda. Nah, sudah ada di sini ya. Nih, bisa saya download di sini dalam bentuk PDF. Nah, di sini dalam bentuk PDF. Ini contohnya. Seperti Berarti ini, ini Bunda. kalau membuat cerita untuk sesuai tema yang dipakai di pekan tersebut bisa ya, Bunda-bunda? Bisa, seperti ini. Tapi memang hanya terbatas 10 halaman saja. Kalau namanya gratis ya, itu kan kadang terbatas. Tapi lumayan lah untuk anak usia TK, lumayan lah ya kalau 10 halaman ini bisa untuk bahan-bahan literasi begitu ya. Iya. Dan di sini nanti bisa di-request sesuai anak-anak misalnya mau tokohnya siapa anak-anak misalnya. Tokohnya Dea atau tokohnya Lia begitu. Nanti kan anak-anak akan lebih bersemangat membaca mungkin ya.
Kalau di TK sudah diajari baca ya Bunda Sulis ya? Praliterasi. Oh, Jadi nah, ini ya, nanti boleh di requestkan di sini, misalnya dalam satu halaman hanya ada 3 kalimat saja dengan tiga kalimat dengan tiga kata begitu. Nanti silakan dituliskan di promnya. Kayaknya kan tadi saya ya. nggak minta singkat di sini ya. Jadi nanti ketika digunakan di TK sesuaikan dengan apa namanya perkembangan anak di TK seperti apa, minta di promnya misalnya dalam satu halaman hanya terdiri 3 kalimat, satu kalimatnya 3 suku kata misalnya seperti itu. Bisa nanti diminta seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa disimpan ya, bunda-bunda ya. Silakan dieksekusi mumpung ada kesempatan dan insya Allah nanti ini meskipun tidak pro bisa ya. Punya saya sudah tidak pro. Karena kemarin ada apa namanya di sebentar seminar tadi mana ya. Nah, ini Gemini saya kemarin kalau saya kembali ke sini, nah di sini ada ada keterangannya di sini apa kemarin belajar guru belajar apa ya? Di sini sudah tidak ada. Artinya ini sudah ditarik proses sudah ditarik. Kemarin cuma dicobakan selama 3 bulan, tapi tidak tidak lagi dapat pro saya. Itu ya, jadi bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan, ya tentunya sesuaikan dengan kondisi masing-masing di kelas. Itu Bunda Sulis, semoga terjawab Ya, pertanyaannya. ya mudah-mudahan terjawab ya Bun ya. Oke, sudah kita akhiri dulu ya teman-teman ya. Ini sudah ada yang request Miss Bunda Rufina ini kalau diadakan lagi gimana dijadwalkan ulang ini. Ini Boleh. panitia ya. Bunda Presiden Tim. Oke, baik. Karena waktu yang terbatas, ini mohon dimaafkan ya teman-teman, kita kayaknya sudah harus mengakhirinya. Ini tidak terasa sudah pukul berapa ini? 21.03. Mohon dimaafkan ini sudah korupsi. Korupsinya berlebihan ini, mau lebihkan waktu ya. Ya, benar. Oke, teman-teman, kita berikan reaksi yang super wow kepada narasumber kita, Bunda Rofiana, berikan tepuk tangan, ataukah jempol, ataukah love-nya, ataukah reaksi lainnya sesuai dengan kata hati teman-teman. Dan saya pribadi luar biasa merasakan banyak manfaatnya ya dari belajar malam kita 2JP 2JP dengan materi yang super banyak ini, dengan dikejar waktu kita bisa memanfaatkan AI. Ternyata AI itu bisa bersahabat dengan kita, tetapi juga harus selektif gitu ya katanya tadi ya. Bagaimana cara memakainya sudah dipraktekkan. Kemudian kita tadi sudah membahas dari penjelasan dari Bunda Rofiana adalah tentang pengertian AI, jenis kecerdasan buatan apa saja, platform yang ada di AI, platform AI, manfaat integrasi AI di kelas itu ya sesuai dengan fungsi kita di guru, kemudian cara kerja AI dengan input, proses, output tadi, kemudian ada tantangan etika AI dalam menggunakan AI, hati-hati kita juga tidak langsung kopas, tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan konteks kita. Kemudian skill penting di era AI seperti ini, pemanfaatan AI dalam membuat perencanaan pembelajaran ataukah sampai tataran asesmen dan LHB di akhir semester ini. Salah satunya kalau teman-teman ada kesulitan dalam menentukan KKTP itu seperti apa sih kalau tujuan pembelajarannya ini gitu ya, itu bisa juga kita bekerja sama sambil kita kontekskan di keadaan kita gitu ya. Kemudian tadi Bunda Rofi juga tidak lupa mengingatkan bahwasanya saat kita membuat narasi raport dalam menginputkan prompt tadi itu salah satunya adalah 4 item gitu ya yang seperti ada di LHB kita ya. Yang pertama adalah TP yang dikuasai, itu mungkin bisa jadi prompt ya, TP yang dikuasai, bukti pendukungnya berupa KKTP, kemudian capaian yang belum teramati atau yang belum muncul yang bisa menjadi rekomendasi di tahapan belajar selanjutnya gitu ya. Kemudian rekomendasi untuk orang tua dalam menstimulasi di rumah gitu. Sehingga 4 item tersebut juga
menjadi apa namanya konten yang ada di LHB kita ya, baik di 3 elemen tadi gitu ya. Oke, teman-teman, 3CP maksudnya, elemen atau CP. Teman-teman sudah clear atau masih penasaran? Tidak berlama-lama ya. Ini ada, sebelum saya tutup, ini ada pesan dari panitia. Mohon izin share screen sedikit ya, sebentar. Terkait dengan teman-teman yang menginginkan sertifikat dari webinar ini, seperti yang sudah yang workshop kemarin, bahwasanya sertifikat atau webinar kita gratis. Secara keilmuan kita belajar meningkatkan kompetensi bersama-sama. Tetapi bagi yang menginginkan sertifikat, maka bisa mengajukan sertifikat ke panitia dengan berdonasi sukarela untuk mentransfer ke bendahara Ikatan NSI MTK, yaitu Bunda Nunu dengan nomor rekening yang tertera. Kemudian bukti transfernya dikirim ke nomor WA tersebut, kemudian akan kita kirim sertifikat dan benefit lainnya seperti rekaman materi dan info-info lainnya gitu ya. Kemudian bagi teman-teman yang menghendaki, bentar, saya mau stop share. Bu Sulis? Halo Bu Sulis, Halo? apakah ada kendala? Oh iya, mohon maaf ternyata ke mute ya. Iya, Iya, tidak terdengar. Ya, videonya mohon nggak maaf, ada. mohon maaf. Videonya. Videonya juga tidak tampil. Oh, saya habis terlempar. Oh Ini iya, iya. ya, tidak tampil ya? Sudah tampil? Ya, belum. Suara Bu, saja ya? Bu Sulis menggunakan 2 akun ya? Oh, sebentar. Enggak sih. Bentar, kok jadi seperti ini gimana ini? Ya, ini barusan kelempar, mohon maaf ya. Sudah terlihat kah? Akunnya Sudah 2 ya? ya? Sudah terlihat ya? Sudah. Ya. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf bunda-bunda semuanya. Saya lanjutkan saja di penutupan ya. Ya. Oke. Bunda semuanya, di era digital seperti ini, kita guru TK tidak boleh ketinggalan zaman gitu ya, tidak boleh kalah juga dengan kecanggihan keadaan. Menggunakan AI untuk mempermudah proses administratif kita sebagai guru, supaya energi positif kita juga tidak lepas dari
terus banyak bersama anak-anak dalam membersamai proses perkembangan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa mengajar dengan sukses, dengan lancar menyelesaikan administratif LHB kita di akhir semester ini. Dan saya sebagai moderator mohon pamit undur diri membawai narasumber dan seluruh panitia. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Bu Sulis ke-mute, Bu Sulis ke-mute. Oh, ke-mute ya? Kok bisa ke-mute? Terus ya Kak ya? Kenapa ke-mute terus ya? Cek. Sudah ya? Sekarang aman sekarang. Aman ya? Ya. Mudah-mudahan kita bisa lancar di LHB semester kita di bulan Desember ini. Dan saya selaku moderator membawai narasumber dan seluruh panitia mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah khilaf kata. Jikalau ada permasalahan yang masih ingin didiskusikan bisa terus sharing dan kita akan bertemu kembali di seri-seri selanjutnya. Di bulan Desember akan hadir banyak series untuk menindaklanjuti dan mempersiapkan di semester depan gitu ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar series di selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Rofiana, luar Makasih ya. biasa. Kayaknya masih sampai jam 12 malam ini masih bertahan ini teman-teman. Lain waktu nggih Bunda, Oke, semoga ada waktu siap. untuk Insya suatu ini Allah. kembali belajar bersama. Terima kasih atas kolaborasinya malam ini. Saya pamit undur diri ya Bunda-bunda Nggih, ya. matur Makasih nuwun. ya. Terima kasih Sini banyak istirahat. Bu Rofiana. Assalamualaikum. Matur nuwun. Terima kasih.